Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan kesaksian dari seorang murtadin. Dia berasal dari Jawa Timur, yaitu Jember. Dia dari suku Madura. Wow, luar biasa ya. Sekarang suku Madura digoncang oleh Tuhan Yesus. Wow, mari kita dengar bagaimana kesaksian seorang ibu ini yang berasal dari Madura. Tuhan Yesus memberkati kita. Keturunan dari Madura. Pasti tantretan kapi pasti tahu. Saya nyaman orang Jember pasti orang Madura. Ben kaula asak apa mau kesaksian ke tantretan kapi sebenarnya Madura. Ngajak ke tantretan mapula berde sepada beren kaula andi nasib otabaan di iman se rosaparo nga kaula ayo jangan cek ragu-ragu, cek kebet, ayolah ikuti. Berjalan bersama Yesus indah, sungguh indah berjalan bersama Yesus. Nah, gula orang Madura mau menyaksikan, mau memberi kesaksian ke orang Madura. Polana, kalau selama ini orang Madura kan disangka ada si Kristen yang Madura, orang Madura pantik kaki. Orang Madura tahu na abujeng. Orang Madura tahu na Allah. Orang Madura tahu na Gusti Allah, Allah Pangeran. Mon ngabesaki orang Kristen pasti kaper. Salah tretan. Salah. Kristen tidak kaper. Kristen tak kaper tretan ki. Selamat malam buat teman-teman semua, Bapak Ibu yang kiranya berkenan mendengarkan kesaksian saya ini. Dan kesaksian saya ini tujuan saya hanya memuliakan nama Tuhan. Dan perkenalkan, nama saya Amira, saya latar belakang Muslim. Muslim beneran, Muslim taat. Tapi saya bukan pesantrenan, hanya kakak saya dan adik saya yang terakhir yang pesantren, tapi saya tidak. Di masa kecil saya seperti biasa belajar ngaji, saya hatam Al-Quran biasa berkali-kali, karena hatam Al-Quran itu emang udah kemuliaan bagi orang Muslim. Walaupun nggak ngerti apa artinya dari Al-Quran itu, yang penting mengaji, selayaknya gimana anak kecil yang mengaji. Nah, setelah itu saya udah hatam ngaji, ya ayat-ayat pendek, saya juga banyak yang hafal dulu, surat Yasin juga saya banyak yang hafal. Kemungkinan sekarang juga ayat-ayat pendek masih ada yang hafal, walaupun nggak semua hafal. Contohnya kayak surat Yasin saya hafal cuma depan-depannya aja. Nah, cerita ini saya hanya mau membuktikan kalau saya itu emang Muslim benar. Saya itu taat di masa kecil itu. Di masa kecil itu saya Muslim benar. Saya biasa rajin sholat, biasa dididik. Bapak saya pernah ke Mekah, pernah umroh. Terus ibu saya enggak umroh. Nah, di masa belia saya di umur 15 tahun, ya nama juga saya anak desa ya, anak desa yang sangat di pedesaan banget. Nah, saya dinikahkan di masa kecil saya di umur 15 tahun. Saya yang fanatik dinikahkan sama orang yang lebih fanatik. Nah, di masa belia saya yang sudah menikah, ya udah jelas namanya juga menikah oleh pilihan orang tua, ya otomatis lah kurang bisa mengurus suami karena emang dinikahkan ya, bukan menikah sendiri, dinikahkan hanya oleh karena paksaan. Karena waktu itu di masa SD saya kelas 6 udah dilamar. Nah, sudah 1 kali dilamar. Pas mau masuk ke SMP dilamar lagi. Jadi saya dilamar 3 kali. Setelah 2 kali tidak diterima sama orang tua, baru ketiga kali saya dilamar lagi, diancam. Kalau saya nggak diterima, saya akan ancamannya itu akan dibikin busuk. Nah, adalah mungkin Bapak Ibu kalau orang Madura pasti udah ngerti ya. Kalau apa yang mau dibikin busuk, pasti menujunya kemana? Pasti udah tahu. Nah, mau dibikin busuk. Oke lah, diterima sama orang tua. Akhirnya udahlah saya jadi bertangga, bahkan sampai saya punya anak. Di masa saya berumah tangga, saya mendapat perlakuan yang kurang baik selayaknya istri. Karena suami saya fanatik, saya tidak boleh meninggalkan sholat sekalipun. Dan suami saya masa itu ya emang sholat rajin, fanatik banget.
tidak berani meninggalkan sholat sekalipun. Bahkan bapak saya, almarhum bapak saya emang nggak pernah ninggalin sholat, saking fanatiknya ya, saking asli fanatik sekali. Nggak pernah ninggalin sholat. Nah, saya juga begitu, dapat suami yang lebih fanatik lagi. Nah, jadi saudara, kalau saya nggak sholat sekalipun, misalnya ya tahulah ya, orang Islam itu kalau pagi-pagi, kalau punya suami kan pagi-pagi itu harus mandi ya, harus mandi. Sementara di perkampungan saya itu kan dingin sekali ya, tahu sendiri di Jember itu kan dingin. Jadi kalau pagi-pagi saya misalnya, aduh, lagi nggak sempet sholat saking dinginnya mau mandi, terus saya dihajar, saya dipukul, hanya karena nggak sholat. Eh, saya kenapa saya ceritakan ini? Saya mau mengajak saudara-saudara yang Madura, maaf ya kalau nggak semuanya Madura seperti itu. Tapi kalau emang adalah yang Madura yang seperti itu, bertobatlah. Tapi kalau emang Madura yang nggak seperti itu, berbahagialah kalian. Nah, kalau saya nggak sholat sekalipun ya saudara, saya pasti dipukul hanya gara-gara nggak sholat. Nah, sesekali misalnya lagi, tahulah perempuan kan halangan. Dibilang halangan ini nggak percaya. Jadi saya harus ya sudahlah. Udah seperti itu, pokoknya meninggalkan sholat satu kali pasti saya dipukul. Nah, setelah itu saya sudah nggak tahannya, saya tinggalkan suami saya. Saya tinggalkan karena bagi saya waktu itu saya masih Islam, meninggalkan suami itu hal yang gampang. Hal yang gampang, apalagi waktu itu saya masih anak-anak ya, umur 15 tahun sudah nikah. Nah, setelah saya meninggalkan suami, saya sering saya pergi-pergi, saya ninggalin suami, tapi dijemput lagi. Nah, terakhir saya nekat. Saya kabur, saya tinggal, saya lari jadi TKI. Jadi TKI, saya jadi kerja ke Arab Saudi. Kerja ke Arab Saudi karena saya masa itu masih muda, saya mendapat sponsor, terus sponsor itu memberi pekerjaan ke saya, pekerjaan di hotel ya, pekerjaan di hotel itu, tapi saya sebagai resepsionis itu saya di situ ada hotel dan ada gedung pengantin, saya di situ kerja awal pertama kerja. Tapi awalnya saya juga ya diajarin dulu, dididik dulu. Nah setelah itu sudah 2 tahun saya bekerja, saya umroh. Nah setelah saya umroh, niat saya umroh itu kan saya mau bertobat. Karena orang bilang kalau pergi ke Mekah itu katanya di situ apapun yang diinginkan itu tercapai. Apalagi kalau udah megang Ka'bah, Hajar Aswad. Katanya kalau megang Hajar Aswad itu rasanya hatinya pengen nangis, kayak apalah rasanya katanya. Nah, tapi saudara, saya tidak menemukan itu. Saya keliling Ka'bah 7 kali, saya ketawa. Saya keliling Ka'bah 7 kali, terus saya pegang Hajar Aswad itu, saya kepengen merasakan seperti yang orang bilang. Ya mungkin karena emang udah Tuhan memilih saya, karena emang udah Tuhan Yesus memilih saya. Jadi pas saat saya megang Hajar Aswad itu, ya nggak ada apa-apa, saya hampa aja, saya kosong. Ya sudahlah, hampa. Yang penting saya udah merasakan umroh seperti apa umroh, ya sudah saya berjalan saya udah melakukan umroh, jadi udah tahu umroh. Tapi ternyata saya hampa, tidak menemukan apa-apa. Setelah itu saya pulang, suami saya menunggu, belum menikah, menunggu. Setelah dia menunggu, saya nggak mau juga, tetap saya nggak mau balik lagi, gitu ya. Nah setelah itu dia berusaha mau balik lagi, saya nggak mau, terus saya balik lagi ke Arab. Saya kerja di maktab Riyadh. Saya mewakili TKI yang bermasalah. Mewakili TKI yang bermasalah itu, saya di situ ya mau dibilang ya maklum lah ya, biasalah ya orang Arab kan emang maunya menang sendiri, maunya ya kalau kita bekerja begini nggak boleh membela TKI, harus bela orang Arab walaupun dia orang Arab yang salah. Jadi saya kerja di maktab itu saudara, saya di sana bisalah saya dibilang dijadikan tukang pukul, ya bisa dibilang dijadikan tukang pukul saya di maktab itu. Karena di sana banyak sekali TKI yang bermasalah.
TKI yang bermasalah itu kadang masalahnya karena pekerjaan gak beres, saya lah yang menghandle mereka, yang mendidik, yang mengajar apa. Terkadang ya emang masalah dari majikan. Ya pulang adalah yang karena diperkosa. Ya kadang ada karena emang TKI-nya yang salah sendiri. Yang maaf kata ya, tanda kutip ya emang genit ada. Terus ada yang TKI itu polos dengan niat yang sangat benar-benar mau mencari rezeki ke Arab sana dan mau mewujudkan eh, mau mewujudkan dan mengokohkan imannya lah, kan tujuan TKI itu kadang karena pengen umroh, karena pengen ke Mekah gitu kan. Nah, ada yang memiliki tulus hanya karena pengen umroh daripada berangkat sendiri, jadi mereka pilih jadi TKI. Tapi di sana ternyata mendapatkan perlakuan yang enggak benar. Contohnya diperkosa sama majikannya. Setelah diperhadapkan dengan saya sama majikannya, saudara, eh dia ngadu anak ini TKI ini cerita ke saya bahwa diperlakukan seperti itu. Saya tidak berdaya. Saya nggak bisa membela TKI karena apa? Pas begitu saya mau meluruskan bahwa TKI ini yang salah. Misalnya saya ngomong ke majikan itu atau mudir, ke mudir itu manajer. Nanti apa? Uh, Orang Arab nih bilang, ya Mira, inti subul fi Saudi. Inti dauri fulus fi Saudi. Les. Jadi maksudnya kamu kerja di Saudi. Kamu cari uang di Saudi. Nggak ada urusannya. Malik dahl inti. Malik dahl inti. Apa urusanmu? Apa urusannya kamu? Membela kelbah. Jadi maksudnya kelbah ada. Anjing. Jadi kata-katanya itu anjing. Anjing dulu. Tapi seperti itulah orang Arab. Nah, saya nggak berdaya. Saya mau ngomong apa? Akhirnya, ya sudahlah. Terus sekali lagi datang lagi. Ada perempuan yang mungkin katanya perempuan itu nakal. Perempuan itu nakal, tahu saudara apa yang dibilang mudir? Ya Mira, silihad fidahl adrubi katanya. Ya Mira, bawa ini ke dalam, pukul dia. Terus saya bingung. Ya mau nggak mau, pukul dia katanya. Adrubi hada, adrubi hiya. Terus ya saya bingung ya saudara. Saya sudah ditugas, saya sudah digaji. Dengan berat hati, saya harus tampar dia. Karena memang pekerjaan saya masa itu harus tampar dia. Setelah itu, saudara, saya balik. Setelah itu, ya saya kembali lagi dipindahkan saya, bukan kembali lagi. Setelah saya bekerja sekian tahun di maktab itu, saya dipindahkan ke kantor ke PT. Karena mudir itu punya kantor sekalian cabangnya punya PT di Jakarta, di Condet. Oke, saya dipindahkan di situ. Setelah saya pulang dari kantor, sudah saya 4 tahun, saya pulang, saya dengar suami saya stres. Setelah saya tinggal, dia sudah mulai stres. Oke lah, saya nggak saya hiraukan dia stres. Udah bukan suami saya kok. Dan saya juga udah nggak nggak mau tersiksa terus, saya tinggalkan. Nah setelah itu saya kerja di PT, bukan kerja, ya dari maktab itu saya dipindahkan ke PT. Nah di PT itu saya bertemu dengan seorang laki-laki yang Kristen satu-satunya, gitu. Setelah ketemu sama laki-laki itu, ya Kristen satu-satunya, dia juga bagian ngantar-ngantar TKI gitu ke imigrasi. Dan saya juga ya dipercayakan sama bos, dipercayakan dari bos Saudi, saya dipercayakan kerja di PT untuk mengajar TKI. Saya berhasil, saudara, saya kerja di PT itu banyak TKI yang sukses. Artinya ya karena di sana katanya saya tegas, saya apalah gitu penilaiannya, akhirnya saya sukses. Sukses TKI itu lepas dari masalah. Jadi pada takut karena saya terus arahkan bahwa orang Saudi itu seperti ini. Akhirnya banyak TKI takut yang mau bikin masalah. Nah setelah itu saudara, saya nggak tahu kenapa saya dipertemukan sama laki-laki ini. Dari awalnya saya juga nggak ada niat mau ketemu, mau menikah sama orang Kristen itu, nggak ada niat sama sekali. Kalau bukan karena jalan Tuhan Yesus, kalau bukan karena Tuhan Yesus memilih saya,
Tuhan tak akan mempertemukan saya sama laki-laki itu. Karena apa? Saya udah pergi ke Arab Saudi, nggak mungkin lah saya ketemu sama orang Kristen. Saya kerja di PT yang namanya udah golongan orang-orang Islam itu, udah orang-orang Islam, nggak mungkin lah saya juga ketemu sama orang Kristen. Dan saya niatnya setelah saya selesai tugas saya kerja di maktab, saya mau mau kerja jadi TKI ke Amerika masa itu. Tapi saya masih ngumpulin biaya karena di tahun 1999 itu membutuhkan biaya sekitar 30 juta waktu itu mau ke Amerika, mau jadi TKI Amerika. Nah, tapi Tuhan berkata lain. Saya harus dipertemukan sama laki-laki. Sama laki-laki, dia orang Batak. Dan saya juga tadinya nggak tertarik, saudara, sama sekali. Saya sama sekali nggak tertarik. Dan dia juga nggak tertarik sama saya. Ngapain? Orang saya single parent. Pasti dia nggak tertarik. Nah, saya juga yang nggak tertarik lah. Ngapain saya nikah sama katakan gitu. Emangnya udah kehabisan kayak gitu kan. Kalau bukan jalan Tuhan, saya nggak dipertemukan sama orang. Saya nggak dipertemukan sama orang Kristen. Dan saya nggak mimpi sama sekali, saudara, mau nikah sama orang Kristen tuh nggak mimpi sama sekali. Tujuan saya itu, kalau bapak saya pengennya saya itu, karena saya sudah umroh, sudah berkali-kali ke Arab, bapak saya pengen saya itu menikah sama Ustadz. Bapak saya bilang, kalau bisa kawin sama Ustadz. Tapi ya itu kembali lagi, Tuhan berkata lain. Karena kemurahan Tuhan. Karena emang Tuhan sudah memilih saya. Tuhan sudah memilih saya. Bahwa Tuhan mau jadikan saya itu umat pilihannya. Walaupun saya jungkir balik, mau benar-benar mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, setelah itu saudara, saya mulai mengenal dengan laki-laki ini dan kedengaran ke kampung bahwa saya mengenal sama laki-laki orang Kristen. Akhirnya suami saya udah semakin stres. Padahal dia sudah menikah. Karena nggak mau balik sama saya, dia menikah, tapi dia stres. Mungkin cintanya hanya ke saya. Dia stres, akhirnya dia gila. Dia dipasung. Nah, akhirnya dia gila. Setelah saya menikah, sudah berapa tahun kemudian, akhirnya dia meninggal. Meninggal dalam posisi gila, dalam posisi dipasung, saking fanatiknya masa itu. Ya, akhirnya ya dia meninggal, saking fanatiknya, makanya mungkin kalau boleh saya sampaikan ke saudara-saudara yang ada di Madura ya, yang merasa laki-laki, mungkin ada yang mendengarkan kesaksian ini, jangan berlebihan kalau fanatik. Jangan berlebihan, jangan sampai mukulin istri. Jangan terlalu gampang, mukul istri itu nggak dosa. Nah, seperti masa itu saya emang suami saya waktu itu bilang, mukul istri itu nggak dosa. Mukul istri itu nggak dosa. Ya sudah, emang nggak dosa, emang seperti itu ajarannya, saya mau apa? Tapi kalau istri melawan suami dosa, bakal masuk ke neraka. Nah, kembali lagi ceritanya dulu saudara, sewaktu saya menjadi istri selalu saya dihakimi bahwa saya mati bakal masuk neraka kalau saya nggak patuh sama dia. Kalau istri nggak patuh sama seperti itu terus ceritanya. Pokoknya ceritanya itu masalah kalau istri nggak patuh sama suami bakal mati masuk neraka, Apalagi di dalam ajaran itu, di dalam ajaran Islam emang selalu dibilang istri itu harus patuh sama suami, sementara suaminya sendiri nggak jadi contoh. Bagaimana bisa? Nah, surga itu ada di telapak kaki suami. Surga itu keputusan istri masuk ke surga itu ada di suami. Kalau istri mau masuk ke surga, keputusannya ada di suami. Seperti itulah ya pelajarannya. Jadi maaf kalau ada saudara yang tidak sama, kalau ada muslim-muslim yang mendengarkan kesaksian ini tidak sama cara mendidik istri, nggak usah marah, nggak usah tersinggung. Karena emang inilah yang saya alami. Tapi emang kebanyakan kalau laki-laki di Islam selalu bilang keputusannya surga, istri masuk surga keputusannya ada di suami. Istri mau masuk surga itu keputusannya ada di suami. Kalau suami nggak mau nolong, ya udah masuk neraka terus. Nah, dan suami itu selalu mengatakan, saya nanti tak akan menolong kamu nanti kalau udah kamu masuk neraka. Saya akan biarkan kamu di neraka, saya nggak akan menolong kamu. Ya udah, saya takut dong. Ngapain lagi? Suami ngutuk-ngutuk kayak gitu mulu, mau saya tungguin. Nah, ternyata emang kalau saya pikir-pikir belakangan ini ternyata dia emang punya kelainan, yaitu stres. Ya udah, karena saya dikutuk bahwa nggak mau nyelamatin saya, karena saya dulu juga ya percaya juga sih. Dulu waktu itu kalau ke surga dan keselamatan itu ada di suami, gitu. Nah, akhirnya
ya saya nggak mampu seperti itu kan. Kalau memang keselamatan ada di suami, saya tinggal. Benar, saya tinggal. Setelah saya bertemu dengan laki-laki Kristen, saya udah jadi menikah. Akhirnya suami ini bertambah stres. Nah, cerita selanjutnya, saudara, masalah pengenalan saya dengan suami. Saya kenal sama suami, sebenarnya saya bukan mau masuk Kristen. Bukan mau masuk Kristen. Sebetulnya tujuan saya mau mengislamisasi suami. Tapi awalnya saya pura-pura saya mau masuk Kristen. Karena emang di Islam diajarkan, maaf ya kalau semuanya tidak sama. Karena emang yang saya dengar, saya kan pintar baca Al-Quran, tapi saya nggak tahu ayat-ayatnya. Ada di ayat-ayatnya seperti apa, artinya saya nggak tahu. Maaf kalau ada yang nggak sama. Nah, karena emang diajarkan di Islam, barang siapa orang yang bisa mengislamkan satu orang, itu akan diselamatkan di surga. Jadi, ya dengan cara apapun. Jadi ya saya berusaha dong pengen mengislamkan seseorang. Walaupun iya saya pura-pura dulu mau masuk Kristen. Sebenarnya tujuan saya mau mengislamkan suami, bukan mau masuk Kristen sama sekali. Nah, akhirnya saya nikah di Islam, nikah di kampung, saya nikah siri sih di Islam. Karena tujuan saya emang mau menikah, mau mengislamkan suami. Nah, setelah itu saya balik lagi ke Jakarta. Setelah saya menikah di Islam, saya udah dapat restu dari orang tua, akhirnya saya balik lagi di Jakarta. Setelah saya balik lagi di Jakarta, karena dengan kelengkapan suami saya, akhirnya saya dicoba diinjili. Itu bukan, sebenarnya ini bukan cara manusia kalau mau saya ingat-ingat sampai sekarang, emang udah cara Tuhan. Karena Tuhan tuh punya cara yang luar biasa. Akhirnya saya diberkati lagi, peneguhan akhirnya. Nah, diberkati, tapi saya tetap berpura-pura, saudara. Karena buat saya nggak dosa. Karena bagi saya mau berpura-pura menjadi Kristen, pada akhirnya saya mau bertobat di Islam, tuh Allah masih mengampuni. Itu prinsip saya. Itu prinsip saya dulu. Itu yang saya lakukan. Tujuannya saya mau mengislamkan suami. Sekalipun ya saya udah mengikuti pemberkatan. Nah setelah itu, saudara, setelah saya pemberkatan, saya punya anak satu. Nah, aduh, di situ saya udah mulai bergumul. Mulai bergumul itu. Ya, saudara, saya udah seperti orang gak punya iman. Emang, mau dibilang seperti orang gak punya iman, emang saya gak punya iman. Nah, di masa saya sudah udah pemberkatan. Sebelum pemberkatan itu kan memang kategorisasi dulu, biasa belajarin Kristen. Tapi di situ saya hanya kepura-puraan aja. Nah setelah itu di situ saya udah mulai kebingungan. Kemanalah saya ini? Kenapa saya ini menjadi orang kafir gitu tah? Setelah itu saya punya anak saya umur 1,5 tahun, saya memutuskan mau kembali lagi ke Arab. Nah, saya mau kembali lagi ke Arab, saya jadi kembali lagi ke Arab. Saya tetap memaksakan diri karena emang saya keras, Islam saya emang keras banget waktu itu, keras banget saya. Islam saya emang keras banget karena apa? Ajaran itu masih tertanam di benak saya, masih tertanam banget. Yang namanya Kristen itu ya kafir. Bahkan saya bukan tidak menghina kalau melihat orang Kristen. Kalau melihat gereja dibakar, itu saya mah ketawa, saudara. Ketawa. Seneng banget. Rasanya saya kalau yang namanya emang udah diiringi iblis ya, kalau melihat sesuatu yang menyedihkan, menyakitkan, seneng. Itu dulu. Kalau dengar ada gereja dilemparin batu, ada orang lagi ibadah dilempar batu, kan ada tetangga suami punya gereja gitu ya. Ada orang lagi ibadah dilemparin batu. Mazmur 24 ayat 1 sampai yang ke-10 mengatakan, kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan kemulia dia
dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan cahaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu? Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan.